Hari ini kita akan beribadah, tapi sebelumnya kita akan saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Mari kita berdiri, kita akan menyanyi Mars Pelkat Pelayanan Anak. Kita akan memuji Tuhan kembali dari Kidung Ceria 341, Allah hadir bagi kita. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Kita akan mengkidungkan pujian kita dari Kidung Ceria 361, Hari Minggu, Hari yang Mulia. Mazmur pujian kita.
Bacaan Mazmur pujian kita dari pasal 66 ayat 1 sampai 4. Kita akan membacanya secara berbalasan. Kakak yang tercetak keluar, adik-adik yang tercetak ke dalam. Untuk pemimpin biduan, nyanyian Mazmur. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu. Oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu. Dan bermazmur bagimu, memazmurkan namamu. Kita akan menyanyi kembali dari Kidung Pujian, Kidung Ceria 206, kita harus membawa berita. Tuhan kau memanggil aku. Selamat hari Minggu. Hari ini kita mau membaca dan merenungkan firman Tuhan kembali. Mari kita buka Alkitabnya dari 1 Korintus pasal 1 ayat 1 sampai 9. Kalian tahu ulangi dari 1 Korintus pasal 1 ayat 1 sampai dengan yang ke-9. Kalau sudah, kita biarkan Alkitabnya terbuka, kita lipat tangan kita berdoa, kita minta bimbingan dari Roh Kudus. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat Tuhan yang sampai dengan hari ini Tuhan masih menyayangi kami dan memberikan begitu banyak berkat di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, pada hari ini kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Hadirlah di tengah-tengah kami ya Tuhan, sehingga kami dapat mengerti, memahami, dan kami dapat menjadi perilaku terhadap firman Tuhan yang akan kami renungkan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk Kak Intan yang akan memberitakan firman Tuhan padamu hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, kita bangkit berdiri. Kita mau membaca firman Tuhan secara bersama-sama. Kak Intan baca dan adik-adik baca di rumah masing-masing ya. Kita mulai 1, 2, 3. 1 Korintus pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Salam dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan dalam segala macam pengetahuan.
sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu, demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Nah, kita mau menyanyikan lagu Kepadamu puji-pujian 1, 2, 3. Kepadamu puji-pujian, mana syukur dan segala kemurahan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Silakan duduk adik-adik. Adik-adik, kota Korintus memiliki 2 pelabuhan yang bernama Lekeum dan Kenkrea. Nah, 2 pelabuhan ini merupakan persimpangan internasional penghubung perdagangan. Jadi banyak budaya lain, kota lain itu suka datang ke Korintus karena Korintus merupakan penghubung perdagangan. Selain itu, kota Korintus menjadi kota yang sangat berkembang dan menghasilkan barang-barang mewah serta barang-barang yang berkarya seni. Nah, adik-adik, kota Korintus ini karena banyak orang dengan budaya yang berbeda-beda datang ke kota Korintus, maka banyak sekali masalah yang terdapat di kota Korintus. Banyak kejahatan, banyak hal-hal yang tidak disukai Tuhan yang ada di kota Korintus. Nah, Rasul Paulus membuat surat kepada jemaat di Korintus untuk mengingatkan agar jemaat-jemaat di Korintus tetap setia kepada Tuhan Yesus. Adik-adik, karena banyak sekali budaya lain yang datang ke kota Korintus, hal ini membuat Rasul Paulus merasa khawatir dan membantu jemaat Korintus untuk dapat menyikapi segala masalah yang terdapat di kota Korintus. Jika kita baca pada ayat 1 sampai dengan ayat 3 ini berisi salam. Artinya di sini adalah Rasul Paulus ingin mengingatkan kepada jemaat di Korintus supaya mereka sadar status mereka itu apa. Kalau misalkan jemaat-jemaat di Korintus itu statusnya adalah milik Allah, jadi mereka tetap harus menjaga sikap mereka, menjaga kekudusan mereka karena mereka adalah milik Allah. Adik-adik, jika kita lihat pada ayat 3, ini merupakan sebuah doa berkat untuk jemaat-jemaat di Korintus agar kemurahan Allah melalui kasih karunia-Nya dapat selalu menyertai kehidupan jemaat di Korintus. Dan pada kitab yang kita baca pada hari ini itu terdapat 2 makna yang harus kita dalami bersama-sama. Yang pertama adalah karya keselamatan dan yang kedua adalah kesaksian. Yang pertama adalah karya keselamatan. Apa sih adik-adik karya keselamatan itu? Adik-adik yang tahu boleh chat kakak-kakaknya ya di rumah. Tapi kalian mau kasih tahu dulu nih, karya keselamatan ada di dalam Yesaya 53 ayat ke-5. Coba kita buka bersama-sama dari Yesaya pasal 53 ayat ke-5. Apa ya karya keselamatan itu ya? Kita buka Yesaya 53 ayat yang ke-5. Baik, kaitan baca ya adik-adik ya. Adik-adik udah dapat semua kan di rumah? Udah dapat kan? Ya. Kalau gitu kita baca karya keselamatan Allah menurut Yesaya pasal 53 ayat yang ke-5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Nah, adik-adik, karya keselamatan menurut Yesaya 53 ayat 5 adalah pembebasan manusia dari kuasa dosa dan menjadikan status manusia menjadi milik Allah. Jadi di sini Tuhan Yesus telah membebaskan dosa-dosa kita dan menjadikan kita menjadi milik Allah.
Dan yang kedua itu adalah tadi Kak Intan kan bilang tuh dua makna pada bacaan kitab kita hari ini. Yang pertama adalah karya keselamatan, yang kedua adalah kesaksian. Nah, kalau karya keselamatan tadi adalah pembebasan manusia dari kuasa dosa dan menjadikan status manusia menjadi milik Allah. Dan sekarang yang kedua tadi apa? Kesaksian. Adik-adik di sini ada yang tahu kesaksian itu apa? Ayo, saksi. Kesaksian itu adalah menceritakan kebaikan-kebaikan yang Tuhan di dalam kehidupan adik-adik. Adik-adik di sini pasti banyak sekali pengalaman hidupnya yang adik-adik alami karena Tuhan Yesus itu begitu baik sama adik-adik. Nah, kesaksian ini adalah bagaimana caranya kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai milik Allah, menceritakan kembali kebaikan Tuhan Yesus yang tidak terhingga kepada orang-orang di sekitar kita. Menceritakannya menjadi saksi bisa dengan kata-kata, bisa juga dengan perbuatan kita. Contoh, Tuhan Yesus baik banget sama kita kan ya. Kita dikasih nafas kehidupan, dikasih orang tua yang baik, bisa sekolah, bisa makan, banyak banget berkat di sekitar kita yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Nah, adik-adik bisa membagikan berkat tersebut kepada teman-teman adik-adik dengan cara saling menolong, tidak pelit, minjemin buku gitu kan, minjemin alat tulis, minjemin pulpen, penghapus, tidak berantem, tidak suka memaki atau mencela orang lain. Menjadi saksi dari Tuhan Yesus adalah kita memberikan perilaku yang baik sebagai anak-anak Allah, sebagai milik Allah. Nah, jadi adik-adik di sini Tuhan Yesus melalui kitab kita pada hari ini, Tuhan Yesus ingin kita selalu ingat bahwa Tuhan Yesus telah memberikan karya keselamatan bagi kita. Kita itu adalah milik Allah. Kita sudah ditebus dosa-dosa kita dan kita sudah digantikan statusnya menjadi milik Allah. Dan karena kita sudah merasakan karya keselamatan Allah, maka kita harus bersaksi. Bersaksinya boleh dengan menceritakan kembali apa yang adik-adik rasakan. Contoh, misalkan adik menceritakan di sekolah gitu kan, di sekolah adik-adik cerita, ya hari ini saya bisa bangun pagi, saya bisa makan sarapan yang baik gitu kan, saya bisa berpakaian dengan baik, bisa memiliki orang tua yang baik gitu. Jadi adik-adik menceritakan kembali kasih Tuhan yang tidak habis-habisnya kepada adik-adik. Selain dengan menceritakan, mungkin gak semuanya bisa cerita ya, kita bisa menjadi saksi Tuhan dengan perilaku kita. Perilaku kita yang tadi Kakak Intan sampaikan. Jadi sebagai anak-anak Allah, kita harus menjadi perilaku yang menunjukkan kita anak Allah. Seperti yang tadi saling menolong, saling mendoakan, tidak mencela, tidak iseng sama temennya, nurut sama orang tua, jagain adik. Dan kita, jadi dengan orang-orang lihat kita, orang-orang tahu betapa baiknya Tuhan Yesus karena kita bisa menjadi saksi bagi orang lain. Adik-adik, kesaksian yang kita lakukan juga merupakan ucapan syukur dari apa yang kita berikan kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah sangat baik terhadap kita. Tuhan Yesus menebus dosa-dosa kita yang nakal ya, tapi Tuhan Yesus memberikan kita kesempatan untuk kita menjadi milik Allah. Maka kita dengan kita bersaksi, maka itu merupakan salah satu bukti kalau kita mengucap syukur juga adik-adik. Jadi tadi kayak seperti yang akan kita sampaikan juga sebelumnya, menjadi saksi Tuhan Yesus tidak hanya melewati kata-kata saja, tetapi juga melalui perilaku kita. Contoh, Tuhan menghendaki kita untuk tidak mencuri, maka adik-adik tidak boleh mencuri. Tuhan menghendaki kita untuk tidak mencontek, maka adik-adik saat sedang ulangan belajar supaya bisa dan tidak mencontek. Tuhan menghendaki kita untuk tidak bohong, maka kita tidak boleh berbohong. Tuhan menghendaki kita untuk nurut terhadap orang tua, tidak membantah nasihat orang tua, maka kita harus menjadi
perilaku yang nurut terhadap orang tua, yang sayang sama orang tua, sayang sama keluarga. Nah, dengan kita melakukan kehendak Tuhan, sama saja kita bersaksi bahwa Tuhan Yesus itu sudah sangat baik, dan kita mengucap syukur dengan cara kita memberikan sikap kita yang terbaik juga untuk Tuhan Yesus. Adik-adik, jadi ada dua makna ya yang harus kita dalami untuk firman Tuhan pada hari ini. Yang pertama tentang karya keselamatan Allah, yang kedua tentang kesaksian. Nah, untuk aktivitas kita hari ini, Kakak Intan ingin adik-adik mengisi contoh-contoh berperilaku menjadi saksi di rumah dan di sekolah. Jadi adik-adik isi perilaku menjadi saksi di rumah itu contohnya seperti apa. Tadi Kak Intan sudah tunjukkan ya. Jika Tuhan menghendaki untuk nurut sama orang tua, maka adik-adik harus melakukan apa? Silakan isi di sini. Nah, kalau menjadi saksi itu bukan hanya di rumah, tapi menjadi saksi juga di sekolah. Kalau di sekolah, contohnya seperti apa? Contoh untuk berperilaku menjadi saksi Tuhan Yesus di sekolah. Jika Tuhan menghendaki adik-adik untuk tidak mencuri, maka adik-adik mencuri atau enggak? Enggak dong, bagus. Kalau adik-adik tidak mencuri, tulis di sini ya. Nah, nanti aktivitas ini adik-adik lengkapi, dan nanti adik-adik boleh kirim, adik-adik foto, adik-adik kirim kepada PJ Postnya masing-masing, atau adik-adik boleh share jawaban adik-adik di status WhatsApp adik-adik, mama papa adik-adik ya. Nah, untuk firman Tuhan kita hari ini sudah selesai adik-adik ya. Jadi kakak simpulkan lagi, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk menjadi saksi, tidak malu untuk menjadi saksi dari Tuhan Yesus. Karena begitu banyak berkat yang Tuhan berikan kepada kita, dan kita sudah diselamatkan oleh Allah, kita merupakan karya keselamatan Allah, dan kita sudah menjadi milik Allah. Maka sebagai anak-anak Allah, sebagai milik Allah, kita harus bersaksi tentang kebaikan Tuhan Yesus. Ya adik-adik ya, sebelum kita mengakhiri firman Tuhan kita hari ini, mari kita berdoa kembali. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepalanya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus telah menyertai kami sehingga kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan penuh sukacita. Ya Tuhan, ajarilah kami untuk kami selalu mau bersaksi terhadap kebaikan apapun yang telah Kau berikan kepada kami. Ajari kami ya Tuhan, agar kami dapat menjaga lisan kami, menjaga perbuatan kami, sehingga kami tidak menyakiti hati-Mu, dan kami bisa menjadi saksi kalau kami adalah merupakan karya keselamatan Allah, dan kami adalah milik Allah. Ya Tuhan, lindungi kami juga ya Tuhan dari segala macam bahaya yang ada di sekitar kami. Kiranya Tuhan Yesus selalu menyertai kami. Terima kasih untuk firman Tuhan pada hari ini yang boleh kami dengar. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan respon firman Tuhan yang kita dengar dari Kidung Ceria 227, Tanganku hendak kupakai. Adik-adik, kita akan berdoa syafaat. Kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, mengucap syukur Tuhan. Terima kasih atas anugerah Tuhan. Tuhan telah menyertai kami sepanjang ibadah kami. Hingga pada saat ini kami naikkan doa syafaat kami kepada Tuhan. Kami mau mendoakan kedua orang tua kami yang senantiasa membimbing kami
senantiasa mengasihi kami dalam keadaan apapun. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk adik-adik klien kami dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan menyertai adik-adik klien kami dimanapun, meskipun mereka hanya di rumah saja, kiranya Tuhan tetap setia menyertai mereka. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk sistem pendidikan yang di masa pandemi ini. Kiranya Tuhan memampukan orang tua dan adik klien kami memahami sistem pendidikan ini agar mereka dapat menjalankan dengan baik. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk kesehatan daripada saudara-saudara kami dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan melindungi mereka, memberikan mereka kesehatan yang terbaik Tuhan di masa pandemi ini, membuat mereka supaya mereka taat kepada protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan memberkati pemerintah dalam menentukan segala sistem yang berlaku untuk demi kemajuan bangsa kami. Tuhan, kami juga berdoa bagi gerejamu di muka bumi ini, terkhusus bagi GPIB Jemaat Pancaran Kasih dalam pelayanannya di tengah wabah COVID ini. Dalam segala upaya pelayanan yang dilakukan, kiranya Tuhan memampukan kami agar kami senantiasa tetap dapat melayani Tuhan dalam keadaan apapun. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan dan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 355, Aku Bawa dan Berikan. Adik-adik, kita akan berdiri, kita mau berdoa untuk persembahan kita. Dan kita bisa berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah memberikan persembahan syukur kami. Berkati persembahan ini agar berguna untuk pelayanan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita akan memuji Tuhan kembali dari Kidung Ceria nomor 360, Bapa antarlah kami. Adik-adik, kita akan menerima berkat dari Tuhan dengan sikap berdoa. Mari berdiri. Kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya.